Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembahasan ngaji masalah ilmu manajemen. Kali ini kita akan membahas mengenai aliran manajemen ilmiah atau yang lebih dikenal dengan scientific approach ya. Nah, teori manajemen ilmiah ini muncul atas dorongan kebutuhan meningkatkan produktivitas, di mana di awal abad ke-20 tenaga terampil terasa sangat kurang. Satu-satunya cara adalah dengan menaikkan efisiensi para pekerja. Teori manajemen ilmiah ini dirumuskan oleh Frederick Winston Taylor dan kawan-kawannya yang mencoba menerangkan secara ilmiah metode terbaik untuk melaksanakan tugas apapun dan untuk menyeleksi, melatih, dan memotivasi pekerja. Manajemen ilmiah memikirkan cara meningkatkan produktivitas dari pabrik atau organisasi dan individu pekerja. Aliran manajemen ilmiah atau scientific management ini ditandai kontribusi-kontribusi dari Frederick Winston Taylor, Frank and Lillian Gilbert, Henry L. James, dan Harrington Emerson dalam memikirkan prinsip-prinsip utama yang kemudian dikenal sebagai teori manajemen ilmiah. Yang pertama kita bahas adalah Frederick Winston Taylor. Beliau merupakan bapak manajemen ilmiah. Dalam buku-buku literatur manajemen ilmiah sering diartikan berbeda tentang apa itu manajemen ilmiah. Namun arti pertama dari manajemen ilmiah merupakan penerapan metode ilmiah pada studi, analisa, dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Sedangkan arti kedua dari manajemen ilmiah adalah seperangkat mekanisme atau teknik, a bag of tricks untuk meningkatkan efisiensi kerja organisasi. Taylor dikenal dengan manajemen ilmiahnya dalam upaya meningkatkan produktivitas. Gerakan yang terkenal adalah gerakan efisiensi kerja. Ia membuat prinsip-prinsip manajemen ilmiah yang terkenal dengan rencana pengupahan yang menghasilkan turunnya biaya dan meningkatkan produktivitas, mutu, pendapatan pekerjaan, dan semangat karyawan. Taylor menuangkan gagasan-gagasannya dalam 3 judul makalah, yaitu Shock Management pada tahun 1930, The Principle of Scientific Management pada 1911, dan Testimony Before the Special House Committee pada 1912, yang dirangkum dalam sebuah buku yang kemudian berjudul Scientific Management pada 1947. Taylor telah memberikan prinsip-prinsip dasar atau filsafat penerapan pendekatan ilmiah pada studi manajemen dan mengembangkan sejumlah teknik-tekniknya untuk mencapai efisiensi. 4 prinsip dasar Frederick Winston Taylor tersebut antara lain: 1. Pengembangan metode-metode ilmiah dalam manajemen. Metode yang paling baik untuk pelaksanaan setiap pekerjaan dapat ditentukan. 2. Seleksi ilmiah untuk karyawan, agar setiap karyawan dapat diberikan tanggung jawab atas suatu tugas sesuai dengan kemampuannya. 3. Adanya pendidikan dan pengembangan ilmiah pada karyawan. Dan 4. Kerjasama yang baik antara manajemen dan tenaga kerja. Dalam menerapkan 4 prinsip tersebut, Taylor menganjurkan adanya revolusi mental di kalangan manajer dan pekerja. Adapun prinsip-prinsip ilmiah dalam revolusi mental menurut Taylor adalah: 1. Ilmu pengetahuan yang menggantikan cara kerja yang asal-asalan. 2. Hubungan waktu dan gerak kelompok. 3. Kerjasama antar sesama pekerja. 4. Bekerja untuk hasil yang maksimal. Dan 5. Mengembangkan seluruh pekerja hingga taraf yang optimal demi kesejahteraan para pekerja dan perusahaan. Tokoh berikutnya adalah Henry L. James. Henry pernah bekerja dengan Taylor dalam beberapa proyek. Ketika memutuskan berdiri secara mandiri sebagai konsultan insinyur industri, James atau Henry L. James ini mempertimbangkan sistem insentif dari Taylor. Henry L. James mengemukakan gagasan-gagasan: 1. Kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan manajemen. 2. Adanya seleksi ilmiah tenaga kerja. 3. Adanya sistem insentif atau bonus untuk merangsang produktivitas. Dan 4. Penggunaan instruksi kerja yang terperinci. Ia menekankan pentingnya mengembangkan minat hubungan timbal balik antara manajemen dan para karyawan, yaitu kerjasama yang harmonis. Henry L. James beranggapan bahwa unsur manusia sangat penting, sehingga menekankan pentingnya mengajarkan, mengembangkan pengertian tentang sistem pada pihak karyawan dan manajemen, serta memberikan penghargaan dalam segala permasalahan manajemen. Henry L. James meninggalkan sistem tarif yang berbeda. Tarif yang terlalu kecil memberikan dampak motivasional
Jens membuat ide baru. Setiap pekerja yang mampu menyelesaikan tugas yang dibebankan akan menerima bonus 50 sen. Kemudian ia pun menambahkan motivasi lain yang kedua, yaitu supervisor akan mendapatkan bonus untuk setiap pekerja yang mencapai standar harian, ditambah bonus tambahan bila semua pekerja mencapai standar kerja. Jens beralasan bahwa bonus yang diberikan akan mendorong untuk melatih pekerja yang diawasinya melakukan pekerjaan lebih baik. Kontribusinya yang terbesar adalah penggunaan metode grafik yang dikenal sebagai bagan Jens atau Jens Chart untuk perencanaan, koordinasi, dan pengawasan atau pengendalian manajerial produksi yang lebih baik. Teknik-teknik scheduling modern seperti program evaluation and review teknik dikembangkan atas dasar metode scheduling produksi dari Jens. Bahkan kenyataannya, bagan Jens diterjemahkan ke dalam 8 bahasa dan dipergunakan di seluruh dunia. Tokoh ketiga berikutnya dari manajemen ilmiah adalah Frank Bunker Gilbert dan istrinya Lillian Gilbert atau yang lebih dikenal dengan panggilan The Gilberts. Mereka berdua memberikan kontribusi bagi gerakan manajemen ilmiah sebagai pasangan suami istri. Frank Gilbert, seorang pelopor pengembangan studi gerak dan waktu, menciptakan berbagai teknik manajemen yang diilhami oleh Taylor. Dia sangat tertarik terhadap masalah efisiensi, terutama untuk menemukan cara terbaik pengerjaan suatu tugas. Sedangkan istrinya Lillian Gilbert lebih tertarik pada aspek-aspek manusia dalam kerja, seperti seleksi, penempatan, dan latihan personalia. Dia mengemukakan gagasannya dalam buku yang berjudul The Psychology of Management. Menurut mereka, dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah, pihak manajemen harus memandang para pekerja dan memahami kepribadian dan kebutuhan pekerja. Hal ini dikarenakan ketidakpuasan di antara pekerja disebabkan kurangnya perhatian dari pihak manajemen terhadap pekerja. Pasangan Gilbert bekerja sama mempelajari kelelahan dan gerakan serta memfokuskan pada berbagai cara untuk mendorong kesejahteraan pekerja individual. Dalam konsep mereka, gerakan dan kelelahan saling berkaitan. Setiap gerakan yang dihilangkan akan mengurangi kelelahan. Dengan menggunakan kamera gambar hidup, mereka mencoba mencari gerakan paling ekonomis dari setiap tugas dengan tujuan meningkatkan prestasi dan mengurangi kelelahan. Mereka mempunyai alasan bahwa penelitian mengenai gerakan akan meningkatkan moral pekerja karena manfaat fisiknya sudah jelas, dan oleh karena hal itu menunjukkan perhatian manajemen terhadap pekerja. Bagi mereka, manajemen ilmiah mempunyai satu tujuan akhir, yaitu membantu para karyawan mencapai seluruh potensinya sebagai manusia. Baiklah, kita beranjak kepada tokoh keempat, yaitu Harrington Emerson. Pemborosan dan ketidakefisienan adalah masalah-masalah yang dilihat Emerson sebagai penyakit sistem industri. Oleh sebab itu, Emerson mengemukakan 12 prinsip-prinsip efisiensi yang sangat terkenal, yang secara ringkas adalah sebagai berikut. 1. Tujuan-tujuan dirumuskan dengan jelas. 2. Kegiatan yang dilakukan masuk akal. 3. Adanya staf yang cakap. 4. Adanya disiplin. 5. Balas jasa yang adil. 6. Laporan-laporan yang terpercaya, segera, akurat, sistem informasi, dan akuntansi. 7. Pemberian perintah, perencanaan, dan pengurutan kerja. 8. Adanya standar-standar, schedule, metode, dan waktu setiap kegiatan. 9. Kondisi yang distandarisasi. 10. Operasi yang distandarisasi. 11. Instruksi-instruksi praktik tertulis yang standar. Dan 12. Balas jasa efisiensi, rencana insentif.